Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membuat drop down yang independen maupun yang dependen ya. Jadi yang berdiri sendiri maupun yang bergantung pada database tertentu. Baik, pertama kita akan menambahkan insert atau CCP drop down. Ketik saja di sini drop down. Oke, satu drop down. Misalnya ini adalah mata pelajaran ya. Jadi mungkin agar lebih jelas saya tambahkan labelnya di sini. Ini adalah label untuk mata pelajaran misalnya. Ini saya ganti di sini mata pelajaran, enter, berganti mata pelajaran. Labelnya pun saya ganti di sini adalah label mapel. Kita namakan labelnya adalah LBL mapel, sedangkan dropdownnya kita namakan di sini adalah dropdown mapel. Oke, nah yang ingin diisi di sini adalah itemnya itu adalah daftar mata pelajaran. Bapak Ibu bisa sebenarnya membuat misalnya ya, nah, ini contoh ya, kita pakai kurung siku, kemudian misalnya mengetik kelas 10 atau nama mata pelajarannya, berarti nama mata pelajarannya misalnya matematika. Tanda petik ini untuk teks, jadi batasi, kemudian koma untuk yang berikutnya, misalnya tanda petik lagi, misalnya bahasa Indonesia, tanda petik ya, misal 2 ini kita akan coba play. Nah di sini matematika dan bahasa Indonesia, jadi kita sudah punya pilihannya. Nah akan tetapi kali ini Bapak Ibu untuk itemnya saya ingin kita mengambil dari database yang sudah diinput. Nah, kita akan buka SharePoint-nya. Database-nya ada di mana? Di SharePoint list ya Bapak Ibu. SharePoint list yang kemarin sudah kita buat. Nah, di sini mata pelajarannya sudah ada matematika dan proyek kreatif dan kewirausahaan. Saya ingin mengambil dari sini. Oke. Kita lihat dulu apakah datanya sudah ada. Oh, di sini belum ada data. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini akan kita hapus dulu ya. Hapus dulu, ini kosong. Baik. Kemudian kita nambah data ini bisa dari sini, add data, atau bisa juga dari barnya di atas, add data. Kemudian kita akan klik SharePoint, karena kita akan SharePoint sebagai konektornya. Seperti yang sudah disampaikan di awal, SharePoint sebagai konektor, dan kita akan mencari. Nah, karena kebetulan di sini sudah ada bank soal, maka kita tinggal klik. Tapi jika belum, maka kita bisa mengambil ini Bapak Ibu. Jadi dari ini listnya yang kita punya, maka kita klik dari sini sampai ke bank soal. Ini sites bank soal, ini kita copy, Ctrl C, kemudian di Power Apps-nya kita copy di sini. Ayo kita paste di sini, atau bisa langsung klik ini ya Bapak Ibu ya. Kita connect. Nah di sini sudah ada listnya, list bank soal. Oke, kita konekkan. Nah data bank soal sudah masuk di Power Apps ini, sehingga kita bisa menggunakan data yang ada dalamnya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada mata pelajaran. Oleh karena itu, di sini kan berulang ya, mata pelajarannya berulang, maka kita bisa menggunakan fungsi distinct agar tidak berulang. Jadi dia akan memilih. Jadi yang diperlukan adalah penulisannya tidak boleh berbeda antara satu mapel dengan mapel yang
artinya mapel yang sama. Ini matematika dengan matematika yang berikutnya ini sama, huruf besar dan huruf kecilnya, spasinya itu sama, sehingga dia akan membacanya sebagai satu. Nah, itemnya kita ganti di sini menggunakan fungsi distinct. Kemudian buka kurung, kita ambil ini source-nya, berarti sumbernya dari mana? Sumbernya dari bank soal. Maka kita ketik saja bank soal sebagai nama dari list yang kita ingin jadikan dia sebagai sumber. Oke, list bank soal. Kemudian yang mana, kolom yang mana yang ingin kita jadikan sebagai drop down, yaitu kolom mata pelajaran. Maka kita ganti di sini, koma, mata pelajaran. Nah, sudah muncul. Tutup kurung Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita jalankan, sudah ada mata pelajaran dan proyek kewirausahaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi ada dua ya. Pertama, menggunakan untuk itemnya kita menggunakan kurung siku tadi, dan kita menulis sendiri itemnya apa saja. Tapi jika kita sudah punya database tertentu, kita bisa menggunakannya dengan distinct, fungsi distinct bank soal mata pelajaran. Oke, setelah mereka memilih mata pelajaran, di sini matematika, ini ada kelas 10 dan ada kelas 11. Nah, jadi berikutnya adalah kelas. Saya tambahkan lagi drop down kelas. Drop down untuk memilih kelas. Tetapi drop down ini dia bergantung dari mata pelajarannya. Misal di sini untuk kelas 12 kan ada proyek kreatif. Jadi setelah mereka memilih matematika, yang tersedia itu hanya 10 dan 11, kelas 12-nya tidak. Nah, bagaimana caranya? Ini berarti drop down yang bergantung dari drop down sebelumnya atau drop down lainnya. Jadi drop down ini akan bergantung dari pemilihan drop down mata pelajaran. Ini saya namakan dulu DD kelas. Oke. Caranya adalah di bagian item ini kita distinct kembali pakai menu distinct, buka kurung, tapi kita akan filter terlebih dahulu dari sumbernya. Jadi tidak langsung dari akan berbeda ya kalau misalnya kita menggunakan mata pelajaran bank soal, kemudian koma mata pelajaran, misalnya mata pelajaran begitu. Nah, di sini yang muncul nanti, bukan mata pelajaran tapi kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang muncul nantinya adalah kelas 10, 11, 12. Padahal matematika tidak muncul, tidak ada kelas 12. Dia harus bergantung, maka di sini kita perlu filter terlebih dahulu. Filter, buka kurung. Nah, nanti kita akan filter dari mana? Dari bank soal ini. Oke, kita tutup kurung, tambahan dulu dari filter dari bank soal. Kemudian kita masukkan logikanya. Filter, ya bank soal, kemudian dia punya logiknya itu adalah drop down. Mapel itu harus sama dengan, jadi drop down mapel ini itu harus sama dengan drop down mapel itu harus sama dengan mata pelajaran yang ada di sini. Drop down mapel dot atau titik select the text, jadi yang akan kita pilih di sini titik value-nya itu harus sama dengan, jadi
yang kita pilih di sini value-nya adalah matematika, itu harus sama dengan mata pelajarannya. Maka mata pelajaran. Jadi harus sama dengan kolom mata pelajaran. DD Mapel ini adalah ini DD Mapel selected text. Jadi yang teks yang terpilih nilainya itu yaitu di sini matematika harus sama dengan mata pelajaran. Di sini. Nah, kalau ini kita jalankan Bapak Ibu, kita jalankan maka pilihannya di sini hanya kelas 10 dan kelas 11. Oke, keren kan ya. Nah, kita perlu tambah satu lagi yaitu drop down untuk topiknya. Ya bisa nambah lagi sih sebenarnya untuk subtopiknya misalnya ya. Ini sama Bapak Ibu. Bisa kita copy karena kebetulan sama ya sumbernya. Oh sebentar. Nanti kita tambahkan itu. Nah, tapi di sini bukan kelas, tapi di sini adalah topik. Ya, kenapa di sini ya? Jadi kita ingin memilih topik-topik yang ada di sini untuk matematika kelas 10 dan kelas 11-nya. Nah, tapi dia bergantung. Di sini coba kita lihat ya. Untuk kelas 11 ini kan bilangan. Oh, ini bilangan semua ya topiknya. Oke, ini semua masih bilangan. Oke, jadi belum kelihatan, tapi kita perlu tambahkan ya Bapak Ibu. Di sini selain mata pelajarannya itu sama dengan yang di sini di drop down mapel, kita perlu tambahkan lagi perlu koma, kita tambahkan lagi logika berikutnya yaitu DD kelas dot selected text dot value itu harus sama dengan kelas. Nah, ini baru kemudian folder mana, kolom mana, kolom topik ya gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan ini, ketika kita memilih kelas 11 ya topiknya masih sama sih ya, masih bilangan semua. Ketika kita memilih kelas 10 juga masih bilangan. Nah, kita akan lihat perbedaannya nanti di yang berikutnya yaitu subtopik. Misal kita menambahkan lagi atau kita copy saja ya, ini Ctrl C, ini Bapak Ibu bisa Ctrl copy, kemudian Bapak Ibu bisa paste. Nah, jadi muncul, tapi ini adalah subtopik. Kita perlu namakan dia sebagai subtopik ya. Ini, oh ini sebentar, ini kita namakan DD topik. Ini penamaan penting Bapak Ibu. Kemudian yang ini kita namakan DD subtopik. Oke, jadi DD subtopik ini kita tambahkan lagi untuk ini bukan topik ya, berarti di sini nanti adalah subtopik. Ya, tapi di sini kita tambahkan syaratnya. Jadi dia harus sama dengan apa? DD topik ini dot selected text dot value. Jadi nilai dari teks yang terpilih di DD topik itu sebentar. DD topik dot selected text dot value itu harus sama dengan topik. Oke, nah Bapak Ibu kita sudah selesai, kita akan coba. Jadi begini, ini bacanya kita akan memfilter, kita akan distinct ya, jadi akan kalau ada yang sama tidak dimunculkan, kita akan mendata, tapi kalau ada yang sama itu cukup satu. Dari mana? Dari bank soal, tapi kita filter bank soal ini yang mana yang mau ditampilkan ya, dia
mata pelajarannya harus sama dengan kolom yang tertera di sini. Ini. Kemudian kelasnya di sini, kolom kelasnya itu harus sama dengan yang terpilih di sini, yakni kelas 10. Dan topiknya harus sama dengan topik yang terpilih di sini, yaitu bilangan. Nah, dan kolom mana yang ingin ditampilkan? Yang ingin ditampilkan adalah kolom subtopik ini. Oke, jadi kalau kita jalankan, maka matematika, oke, kelas 10 bilangan ada 2 pilihan, perkalian dan barisan dan delta aritmetika. Kalau kita pilih proyek kreatif kewirausahaan, dia adanya naik kelas 12 dan kelas 11. Nah, ada 2. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian Bapak Ibu terkait posisi, ini bisa kita atur secara manual, geser kiri dan kanan, atau bisa dengan melalui properties untuk lebih tepat ya. Misalnya di sini semuanya di X-nya, jadi jarak paling kiri sampai ke sini itu adalah misalnya saya buat 40. Oke, maka muncul. Atau kalau kita mau buat 0, maka dia akan berada di paling kiri. Nah, mentok. Oke ya, kita akan buat ya 40. Kemudian kita samakan dengan yang lainnya. Samakan semua misalnya 40. Nah, oke, seperti itu kurang lebih. Dan selanjutnya ini ingin saya naikkan dulu ya, biar ada tombol lainnya. Nah, saya ingin ada tombol satu di bawah, yaitu tombol button. Kita tambahkan button. Button ini adalah misalnya kita ketik dia mulai gitu ya. Jadi buttonnya di sini adalah isinya adalah mulai. Nah, mulai ini akan kemana? Saya berharap ketika kita klik mulai, dia akan ke suatu tempat, ke suatu screen yang lainnya. Kita akan menambahkan screen. Oleh karena itu, kita perlu tambah screen. Klik menu pohon ini, tampilan pohon, kemudian new screen, ya, blank juga boleh. Saya namakan, oh ya, di sini di awal ini misalnya SCR awal. Kemudian yang screen berikutnya ini adalah SCR, kita rename ya, rename. Kemudian ganti nama SCR misalnya soal. Jadi harapan saya ketika saya klik ini mulai, maka dia akan mengarahkan kita ke screen soal. Caranya adalah tombol mulai kita pilih di sini ya, button, berarti kita pakai apa ya, BT saja ya, BT mulai, button mulai maksudnya. Nah, kita pilih properties tapi yang advance-nya. Action-nya itu ketika dipilih on select. Nah, di sini masih false, kita ganti. Navigate, kita pakai menu navigate. Kemudian buka kurung. Di sini sudah ada pilihan, kita akan ke screen soal. Boleh langsung tutup kurung, atau kalau perlu ada semacam animasi, ini boleh. Transisinya mau bagaimana? Cover right, fade, none. Saya ingin pilih fade saja. Kemudian kita tutup kurung. Oke, jadi ketika dijalankan, oke, kita sudah, oh sebentar, sebagai penanda kita mungkin perlu menambahkan dulu di sini ya, label. Dan nama di sini adalah screen soal. Oke, jadi kita akan coba dari awal. Ini ketika nanti kita klik ya, mulai. Nah, screen soal. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih, dan kita akan lanjutkan lagi berikutnya pada video berikutnya.